Wa yasihu lan sa'al istithna'u opo istithna fi talaqi ing dalam tolak. Istithna itu pengecualian. Contohnya, semua santri-santriwati an-nidhamiyah semuanya cerdas kecuali yang tidak belajar. Jadi kecuali itu namanya istisna. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah Ta'ala. Jadi kecuali itu namanya istisna. Fit tolaki ing dalam tolak, dalam permasalahan cerai boleh-boleh saja istisna. Ida wasolahu bihi, ida wasolah nalaikani nyambung sapa wong. Ida wasolah nalaikani nyambung sapa wong hu ing istisna, hu ing cerai bihi kalawan istisna. Atau seperti ini lengkapnya. Ida wasolah nalaikani nyambung sapa suami atau zauj bihi kalawan mustasna. Hu ing mustasna bihi kalawan mustasna minhu. Wis, la ilaha illallah. Yang setelah ilah itu namanya mustasna. Sesuatu yang dikecualikan. Yang sebelum ilah itu namanya mustasna minhu. Sudah belajar di Al-Miftah? Sudah ya? Belum. Yes. Ida wasolah nalaikani nyambung sapa suami hu ing mustasna yang dikecualikan bihi kalawan mustasna minhu. Jadi gini, wis mulai sekarang saya cerai sebanyak 100 kali kecuali 99. Jadi yang setelah kecuali 99 itu namanya mustasna. Yang 100 itu namanya mustasna minhu. Wis, gini. Wis, mulai sekarang saya cerai sebanyak 100 kali. Itu kan tadi bahasanya berarti bisa menjadi 3 ceraian. Kecuali 99. Oh, berarti menjadi tolak tolak 3 kecuali 1 ya. Lah itu sah kalau nyambung. Yang enggak nyambung seperti ini. Wis, sekarang saya cerai sebanyak 100 kali. Terus masih HP-an, telepon, makan, dapat 5 menit kecuali 99. Nah itu batal. Berarti langsung menjadi tolak 3. Paham ya? Sebagaimana dalam masalah sholat itu kan harus nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Antara ayat dengan ayat berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini enggak Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masih diam 10 menit baru alhamdulillah. Lah itu batal karena harus nyambung. Sama dengan ijab kabul nikah. Ketika wali mengatakan ankahtuka wa zawwajtuka, maka yang suami menjawab langsung qabiltu nikah dan seterusnya. Ini enggak. Setelah wali mengatakan ankahtuka, suami enggak langsung menjawab, tapi sempat masih HP-an, masih wiritannya, masih baca Yasin umpamanya. Bagaimana? Ya tidak sah kan nikahnya karena harus nyambung. Semuanya seperti itu, entah jual beli umpamanya. Akad nikah semuanya harus nyambung dengan sebelumnya, termasuk ini. Ketika sudah mengatakan saya cerai sebanyak 100 kali, tapi dia masih makan, masih ngobrol, kecuali 99, oh berarti istisnya batal. Karena batal berarti langsung menjadi cerai sebanyak 3. Wa yasihu lan sah opo ta'liquhu menggantungkan tolak. Ta'liquhu menggantungkan tolak bisifati kalawan sifat. Wasyartih lan syarat.
sah menggantungkan cerai dengan sifat dan syarat. Contohnya seperti ini, taklik itu. Kalau bahasa fikihnya, in dakhalti dar fa anti taliqin, fa anti talikun. Wis Dik, kalau engkau keluar rumah, maka saya cerai. Keluar rumah, langsung terjadi cerainya. Kalau datang musim kemarau, maka saya cerai. Ternyata kemarau, berarti langsung terjadi. Sekarang kan bulan Muharram. Idza jaa syahrul Ramadan umpamanya. Ketika datang bulan Ramadan, fa anti talikun, maka kamu cerai. Maka besok ketika masuk bulan Ramadan langsung tercerai, langsung pisah dengan sendiri. Itu namanya taklik. Taklik itu menghubungkan, memberi syarat. Contohnya orang tua kepada anaknya, Pak, kalau untuk semester ini dapat juara, maka saya kasih uang tambahan. Ternyata juara, ya dikasih dengan sendirinya, dia berhak mendapat tambahan walaupun tidak ada pengulangan ucapan. Itu namanya taklik. Wis wala yakaulan tidak sah talaqu apu talaq qabla nikahi ing dalam satu lagi nikah, jelas. Karena tolak itu pelepasan tali akad nikah. Wong belum nikah tidak terjadi yang namanya tolak. Wa arbaun utawi 4 orang iku la yakau tidak terjadi. Wa arbaun utawi 4 orang la yakau itu tidak terjadi tolakum opo tolaknya arbaun. Ada 4 orang yang tolaknya tidak terjadi. Yang pertama as-sobi, anak kecil. Suaminya masih berusia 8 tahun. Mencerai istrinya, enggak sah tolaknya. Wal majnunuh, dan yang kedua suami yang gila. Dia mencerai istrinya tapi dalam kondisi gila atau enggak sadar. Wan naimuh, dan suami yang tidur, berarti bermimpi dia. Dalam mimpinya dia mengucapkan cerai kepada istrinya, enggak sah cerainya. Yang keempat wal mukroh, dan suami atau laki-laki yang dipaksa. Wal mukroh, dan orang yang dipaksa atau suami yang dipaksa. Jadi 4 ini cerainya tidak sah. Bukan cuma cerai, semuanya enggak sah. Melaksanakan akad nikah, terus semuanya. Contohnya anak kecil. Jadi anak kecil itu tidak terkena kewajiban. Anak kecil juga tidak terkena perbuatan dosa. Rufi al-qalam anisobi hatta yablugh atau hatta yahtalima. Anak kecil itu ya diangkat dari kolam. Sehingga di sini ketika dia suami yang masih kecil, belum dewasa, belum balik maksudnya, mencerai istrinya, maka tidak terjadi tolaknya. Yang kedua, suami yang gila. Mencerai istrinya, maka tidak terjadi cerainya. Sehingga dia sadar. Hatta yafuqo. Terus yang ketiga, suami yang tidur. Berarti dia bermimpi, dalam mimpinya dia mengatakan kata-kata cerai. Dan dipaksa. Paksaan di sini dalam fikih ada beberapa kriteria atau syarat. Paham ya? Bukan cuma sekedar paksaan. Tapi paksaan itu ada syaratnya. Yang pertama ada tahdid. Apa tahdid? Tahdid itu ancaman. Yang kedua halal. Ancaman itu seketika itu. Contohnya seperti ini. Wis, kalau tidak mencerai istrinya, maka sekarang juga, bahasanya, maka sekarang juga rumah ini mau dibakar. Paham ya? Jadi ada ancaman. Yang kedua, ancaman itu sifatnya sekarang juga. Bedanya seperti ini. Kalau tidak dicerai, maka minggu depan rumah ini mau dibakar. Ternyata dicerai. Itu namanya bukan paksaan, tapi kemauan sendiri. Sama dengan pernikahan. Ketika pernikahan dalam kondisi paksaan, naudzubillah, contohnya dia berhubungan dengan perempuan. Ternyata dari pihak perempuan itu mengancam, Mas, kalau tidak dinikahi maka
sekarang juga saya laporkan ke pihak kepolisian umpamanya. Ternyata dia nikah. Maka pernikahan itu tidak sah. Kenapa? Karena bukan atas dasar mukhtarun, bukan atas dasar kemauan sendiri, tapi atas dasar dia dipaksa. Paham ya? Nggak sah. Bedanya seperti ini, Mas. Kalau tidak menikah, maka besok saya laporkan ke polisi. Terus nikah, itu namanya bukan paksaan, tapi karena kehendak atau kemauan sendiri. Kenapa? Karena ancamannya besok. Paham ya? Yang paksa itu sekarang juga. Kalau tidak dinikah, maka sekarang juga saya laporkan ke polisi. Sekarang juga saya bunuh. Sekarang juga saya ambil hartanya dan yang lainnya. Jadi ada ancaman. Yang kedua, ancaman itu sifatnya halan, la muajjalan. Sifatnya sekarang juga bahasanya. Kenapa kalau besok 1 minggu lagi itu kok dianggap kemauan sendiri bukan paksaan? Karena dia bisa melarikan diri, bisa minta bantuan orang lain, bahkan bisa melawan. Kalau tidak dinikahi, kalau tidak dicerai, maka rumahnya akan dibakar besok umpamanya. Dia akan bisa minta bantuan orang lain atau bisa melarikan diri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.